Ya, salam. Selamat berjumpa lagi kita dalam pembelajaran ini. Dan Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu sekalian, semua dalam keadaan sehat. Ya, semua dalam keadaan sehat dan kita bisa mengikuti pembelajaran ini. Ya, dimana pertemuan pertama kita sudah bahas beberapa materi dan kali ini juga kita akan mentuntaskan untuk pembelajaran bab ini. Ya, di sini Ibu kasih ada kompetensi dasar yang boleh Anda baca setelah materi ini, nanti Ibu kirim, ya. Dan di sini juga ada indikator hasil belajar. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang Anda dapatkan bisa Anda mengerti. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi dulu dan nanti kita akan ada doa, ya. Ibu harap kami berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran ini. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari itu bisa kami mengerti, dan tentunya kami bisa mewujudkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu menyerahkan seluruh anak-anak ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya mereka didorong, ditarik oleh Roh Kudus-Mu, supaya mereka mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu akan kami memulai pembelajaran ini. Amin. Ya, semua sudah harapkan buku kita yang ada di pembahasan bab ke-1 pertemuan 1 dan 2. Itu satu paket aja Bu buat, supaya kita bisa mengejar materi-materi dan ini. Kemarin pun Ibu sudah singgung tentang materi ini, yang manakala judul materi kita adalah memilih untuk tidak berputus asa, memilih untuk tidak berputus asa, ya. Nah, apa kaitannya dengan remaja-remaja ini? Di mana Ibu sampaikan kemarin, minggu kemarin, bahwa kehidupan remaja identik ketidak memiliki jati diri, sehingga mudah diombang-ambingkan, mudah berputus asa, mudah mengambil keputusan yang salah. Ya, makanya Ibu sedikit memberikan pendahuluan supaya Anda lebih memahami dengan keterkaitan materi kita, yaitu memilih untuk tidak putus asa. Di mana kita tahu bahwa remaja itu, ya, kemarin kita sudah panjang lebar membahasnya di pertemuan yang pertama, ya, di mana remaja itu yang mengalami transisi, ya, ketidaklabilan kejiwaan. Maka Ibu tekankan kehidupan remaja itu, ya, tidak punya fondasi yang kuat, ya. Maka ini Ibu sedikit kasih gambaran sebagai pendahuluan. Nah, mengapa harus khawatir atau putus asa? Ini pun sudah, tapi Ibu akan tekankan di materi pertemuan 2 dan 3, karena ini materi kedua dan 3 Ibu agak padatkan, agak lama kita di sini, supaya kita bisa lanjut bab berikutnya, ya, di pertemuan selanjutnya, ya. Maka dikatakan dalam Kamus Bahasa Indonesia, putus asa dianggap dengan putus pengharapan, ya, putus pengharapan karena dirinya merasa tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan ini, tidak ada jalan lagi, artinya sudah ada tidak lagi memiliki, ya, jalan yang bisa ditempuh, semua jalan sudah buntu. Nah, ya, dan juga identik punya pemahaman merasa, ya. Makanya mengapa banyak orang putus asa, karena merasa tidak mampu lagi, tidak bisa lagi, tidak sanggup lagi, tidak berdaya lagi, karena punya perkataan dalam dirinya, dalam pikirannya adalah merasa. Ya, ini yang sering membuat orang menjadi putus asa atau khawatir, ya. Dan ini identik dalam kehidupan remaja, dan juga memang pada dasarnya itu semua manusiawi, tetapi yang berkelebihan, ya. Sesungguhnya, ya, kata merasa ini perlu kita jauh-jauh membuangnya, karena, ya, kita memiliki kemampuan sebenarnya untuk keluar dari masalah itu, ya. Kita punya kemampuan untuk keluar dari masalah itu. Manusiawi memang kita punya persoalan, punya kekhawatiran, tapi terkadang
mendalam sekali kata merasa ini, sehingga kita seolah-olah tidak ada lagi jalan untuk keluar, semua jalan sudah buntu, ya. Maka itu dijelaskan di sini mengapa harus khawatir dan putus asa, karena ada kata dalam pemikirannya, di dalam pikirannya, oh saya merasa nggak bisa, nggak mampu, nggak berdaya, nggak semua tidak seperti mereka, punya perasaan, jadi menarik diri. Makanya banyak orang yang khawatir dan putus asa. Nah seperti ini, ya. Selalu, ya itu tadi, merasa dia tidak bisa, merasa dia tak mampu, apalagi, ya, keadaan ekonomi situasi, ya. Wujud ketidakmampuan biasa beragam, misalnya yaitu tadi, tidak mampu membayar utang, ya, tidak mampu melanjutkan studi, ya, tidak mampu ya membeli makanan lagi, membeli obat-obatan dalam menyembuhkan penyakitnya, karena merasa dia tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Maka tidak jarang kita lihat kabar-kabari, baik di media, baik juga di berbagai ya media yang kita lihat bahwa pelarian adalah bunuh diri, ya, mengakhiri hidupnya karena tadi merasa dirinya tidak mampu, padahal sesungguhnya mampu, bisa, ya. Dia tidak melihat jauh ke depan kehidupannya bahwa ada Tuhan yang bisa menolong, tetapi itu dibutahkan oleh penderitaan, ya, permasalahan yang menghimpit hidupnya. Makanya dia mengakhiri hidupnya seperti itu. Dan ini tidak sedikit, banyak sekali, bukan juga kawasan remaja, tapi orang tua, orang dewasa pun demikian, ya, karena ada kata merasa tadi, ya, mengakhiri marah, kesal, bahkan yang mengakhiri hidupnya dengan ya seperti ini situasinya. Dan ini jangan ditiru. Kita hanya membahas supaya kita tidak perlu putus asa, karena kita memiliki Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar asal kita percaya. You believing in Jesus, but kita akan mendapatkan jalan keluar daripada situ. Bagaimana caranya? Ya tentu lewat keimananmu. Supaya ada keimananmu, ya tentu kamu harus mencari Dia, mencari Allah yang benar. Nah, penjelasan Alkitab mengenai memilih untuk tidak putus asa, ya, ini pun sudah dibahas kemarin tentang kita belajar dari burung vivit, ya, di mana Matius 6 ayat 25 sampai 34, ya, dikatakan di sini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa kita di surga. Bukankah kamu juga lebih penting, artinya kita, daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kami yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir tentang makanan, ya, pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tampak bekerja dan tampak memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo pun dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang di api, hendaklah, ya, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di Matius 6 ini, ya, Tuhan menekankan kepada kita supaya kita tidak khawatir dalam hidup ini. Kita diibaratkan, sudah diberikan gambaran tentang burung vivit dan bunga bakung di ladang, ya, di mana kalau dipelihara Tuhan. Apalagi kita ini adalah biji mata Tuhan. Bukankah Tuhan lebih memelihara kita? Jadi untuk ini nggak perlu kita khawatir sebagai orang percaya, ya. Sebagai orang percaya nggak perlu khawatir, karena Tuhan memelihara kita lewat segala ciptaannya ini, kita mengolahnya. Jadi nggak perlu kita khawatir, ya, anak-anak sekalian. Pesan firman Tuhan yang bisa kita lihat dari Matius 6 ini, ya, ini pun sudah dibahas kemarin, tapi perlu kita tekankan lagi karena ini ada dua pertemuan.
Yang pertama kita